Sungguh tega, seorang Kapolres nonaktif di Ngada, Nusa Tenggara Timur diduga melakukan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur. Yang tak kalah mengejutkan, aksi bejat sang Kapolres diabadikan dan diunggah ke situs dewasa di Australia. Seorang Kapolres nonaktif di Ngada, Nusa Tenggara Timur yakni AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Sumaatmaja diduga melakukan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur. Kejadian pelecehan terjadi pada Juni 2024 silam di salah satu hotel di Kota Kupang. AKBP Fajar disebut memesan anak berusia 6 tahun melalui seorang wanita berinisial F dengan imbalan 3 juta rupiah. Terbongkarnya aksi bejat AKBP Fajar setelah video asusila tersebar di situs porno Australia. Pihak otoritas Australia yang melacak video tersebut menemukan lokasi pembuatan. Pihak otoritas Australia lalu berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri dan Kementerian PPA. 20 Februari lalu, AKBP Fajar langsung diamankan Propam Mabes Polri dan dibawa ke Mabes Polri guna pemeriksaan. Itu saya tidak mengerti, tapi itu Mabes Polri yang mengamankan dan sudah dibawa ke Mabes Polri. Sekarang biar nanti Mabes Polri yang tahu kasusnya, saya juga tidak tahu. Polisi pun telah memeriksa sedikitnya 9 orang saksi. Untuk sampai saat ini total sudah di sini 9 saksi. Korbannya berapa orang, Pak? Korban 1 orang. Korban adalah seorang anak yang berusia 6 tahun. Hingga kini pelaku masih ditahan di Divisi Propam Mabes Polri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Fritz Floris, TV One mengabarkan. Lantas apa saja temuan dari Kompolnas terkait kasus dugaan pelecehan seksual oleh oknum Kapolres di Nusa Tenggara Timur? Sudah bergabung bersama kami Komisioner Kompolnas Irjen Purnawirawan Ida Utari Purnamasari. Selamat sore Ibu Ida. Selamat sore Mbak, bagaimana kabar? Baik, Ibu Ida, kami ingin mengetahui sampai dengan saat ini bagaimana pendapat Kompolnas terkait dugaan tindakan asusila yang saat ini dilakukan oleh Kapolres Ngada. Ya, begini Mbak, tindakan asusila yang dilakukan oleh siapapun itu sudah bertentangan dengan Undang-Undang TPKS. Artinya dia melanggar. Apalagi ini pelakunya adalah seorang oknum anggota Polri dan seorang Kapolres yang sudah memahami betul tentang undang-undang. Artinya bahwa ada sesuatu yang saya pikir di luar nalar seorang Kapolres, seorang anggota Polri yang memahami tentang undang-undang ini, tapi dia sudah sebagai pelaku, terduga pelaku. Oleh karena itu, dengan adanya informasi yang diterima oleh kepolisian berkenaan dengan informasi yang dari Australia tersebut, maka terima kasih Propam sudah bergerak cepat untuk melaksanakan tugasnya, melakukan pemeriksaan kepada Kapolres. Dan sekarang Polres sudah dilakukan pemeriksaan di Propam, sedang untuk menjalankan sidang kode etik kemungkinan minggu depan. Ini sangat cepat yang dilakukan Propam, dan mudah-mudahan nanti pidananya masih bisa berjalan oleh Ditkrimum NTT yang sudah melaksanakan. Kompolnas sebagai pengawas eksternal Polri memastikan bahwa apa yang dilakukan Polri dalam melakukan proses ini berjalan dengan cepat, karena memang sudah terbukti atau sudah unsur-unsurnya ada diperoleh, maka kami memastikan bahwa ini sudah berjalan dengan cepat. Coba. Bu Ida, bagaimana Kompolnas sendiri memastikan hak-hak dari korban? Bu Ida. Ya, baik.
Karena ini korbannya anak, maka dia harus mendapatkan perlindungan. Baik namanya, hak-haknya harus diberikan. Apa yang harus dilakukan yaitu berkoordinasi, berjejaring dengan yang ada di sana, di NTT sana. Kan itu ada beberapa jejaring untuk perlindungan kepada anak, termasuk bagaimana nanti kalau umpamanya pemeriksaan terhadap anak itu harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini wajib, kami akan terus mengawasi apakah Polri juga sesuai prosedur sudah dilakukan perlindungan terhadap anak, karena tidak boleh satupun yang dilanggar hak-haknya itu. Itu yang kami lakukan, Mbak. Lantas apa langkah-langkah dari Kompolnas sendiri untuk memastikan bahwa penyelidikan ini dapat berjalan secara transparan dan juga memastikan bahwa pelaku tidak mendapatkan perlindungan khusus, Ibu Ida? Ya, kasus ini sudah terbuka, semua orang sudah bisa melihat, bisa mengakses. Tidak mungkin lagi Polri menutup-nutupi, dan itu tidak mungkin dilakukan. Apalagi semua sudah melakukan pemantauan, baik Kementerian PP, kemudian ada dari Kompolnas khususnya, Propam sudah mengangkat. Pada saat nanti sidang KKEP, Kompolnas akan mengawal. Kami sudah koordinasi dengan Propam kapan pelaksanaannya, dan kami minta segera dilakukan sidang KKEP. Kami akan hadir dan mengawal kasus ini dan memastikan bahwa kalau memang terbukti yang bersangkutan ini melanggar atau memang melanggar undang-undang PPKS, bahkan dia juga melanggar terbukti positif narkobanya, maka ya hukuman yang paling berat, karena dia seorang anggota Polri. Baik. Anggota Polri itu di dalam ketentuannya kalau melanggar atau melakukan tindak pidana, maka dia hukumannya lebih berat daripada masyarakat sipil. Baik. Itu, Mbak. Baik, terima kasih Ibu Ida Utari Purnamasari waktunya bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore, Bu. Baik. Saya minta juga TV One